Halo teman-teman, pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai materi matriks yang meliputi pengertian matriks, jenis-jenis matriks, transpos matriks, serta operasi penjumlahan dan pengurangan matriks. Semoga penjelasan ini dapat membantu kalian memahami dasar-dasar matriks dengan lebih mudah. Yuk simak penjelasannya. Yang pertama ada pengertian matriks. Matriks adalah susunan bilangan berbentuk persegi atau persegi panjang yang terdiri atas baris-baris dan kolom-kolom. Susunan bilangan itu diletakkan di dalam kurung biasa atau kurung siku. Selanjutnya ada ordo matriks. Ordo matriks adalah banyak baris dan kolom pada matriks. Di sini terdapat angka M kali N, di mana M menunjukkan jumlah baris dan N menunjukkan jumlah kolom untuk umum matriks A, di mana matriks tersebut terdapat beberapa angka yang tersusun secara teratur dalam baris pertama, baris kedua sampai baris ke I, serta kolom pertama, kolom kedua sampai kolom ke J. Susunan inilah yang disebut matriks. Jadi dapat disimpulkan bahwa matriks adalah susunan angka yang teratur dalam baris dan kolom serta memiliki ukuran yang disebut ordo. Selanjutnya ada transpos matriks. Transpos matriks adalah suatu matriks yang diperoleh dari hasil pertukaran antara elemen baris dan kolomnya. Jadi elemen-elemen pada baris akan kita tukar menjadi elemen-elemen pada kolom, atau sebaliknya. Simbol transpos menggunakan huruf T atau matriks A ditranspos. Di sini terdapat matriks A yang berisi angka 3, negatif 1, 5, dan 2. Setelah ditranspos, angka 3 dan 5 yang semula berada pada baris pertama dan kedua akan menjadi kolom pertama, sedangkan angka negatif 1 dan 2 menjadi kolom kedua. Pada bagian bawah juga terdapat matriks B yang berisi angka 2, 1, negatif 5, 3, 4, dan 2. Setelah ditranspos, susunan angkanya berubah dari baris menjadi kolom. Di sebelah kanan terdapat keterangan baris menjadi kolom dan kolom menjadi baris. Jadi, transpos dapat disimpulkan sebagai pertukaran posisi angka dari baris ke kolom atau sebaliknya. Berikutnya ada jenis-jenis matriks. Yang pertama ada matriks baris. Matriks baris adalah matriks yang hanya mempunyai satu baris dan sejumlah kolom. Contohnya terdapat angka 0, 3, dan 4 yang tersusun dalam satu baris sehingga disebut matriks baris. Yang kedua ada matriks kolom. Matriks kolom adalah matriks yang hanya mempunyai satu kolom dan sejumlah baris. Contohnya terdapat angka 3, 4, dan negatif 1. Angka-angka tersebut tersusun dalam satu kolom sehingga disebut matriks kolom. Yang ketiga ada matriks persegi. Matriks persegi adalah matriks yang memiliki banyak baris dan kolom yang sama. Matriks seperti ini berordo N kali N. Contohnya terdapat angka 11, 4, 2, 3, negatif 4, 7, 5, 1, dan 2 yang tersusun dalam 3 baris dan 3 kolom sehingga ordonya 3 kali 3. Yang keempat ada matriks persegi panjang. Matriks persegi panjang adalah matriks yang banyak barisnya tidak sama dengan banyak kolom. Matriks seperti ini berordo M kali N. Contohnya terdapat angka 8, 4, 10, 5, 3, negatif 1, 6, dan 1. Matriks ini memiliki 2 baris dan 4 kolom, sehingga disebut matriks persegi panjang. Jadi, pada bagian ini dapat dilihat perbedaan antara matriks baris, matriks kolom, matriks persegi, dan matriks persegi panjang berdasarkan susunan angka dan ordonya. Berikutnya ada jenis matriks berdasarkan pola elemen, yaitu matriks identitas, merupakan matriks persegi yang elemen-elemen pada diagonal utamanya 1, sedangkan elemen-elemen yang lainnya yaitu 0. Dapat kita lihat di sebelah kiri terdapat matriks identitas ordo 2 kali 2 yang berisi angka 1,
0, 0, dan 1. Angka 1 berada pada diagonal utama, sedangkan angka lainnya yaitu 0. Di sebelah kanan terdapat matriks identitas ordo 3 kali 3 yang berisi angka 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, dan 1. Terlihat bahwa angka 1 tersusun dari pojok kiri atas sampai pojok kanan bawah, sedangkan angka lainnya bernilai 0. Jadi, ciri utama matriks identitas adalah angka 1 pada diagonal utama dan angka 0 pada semua posisi lainnya. Nah, jenis matriks berdasarkan pola elemen yang kedua yaitu ada matriks 0. Matriks 0 merupakan matriks yang semua elemennya bernilai 0. Terdapat matriks 0 yang berisi angka 0 pada semua posisinya. Matriks ini memiliki 2 baris dan 3 kolom sehingga disebut matriks 0 ordo 2 kali 3. Yang ketiga ada matriks diagonal. Matriks diagonal merupakan matriks persegi yang semua elemen-elemennya yaitu bernilai 0, kecuali elemen-elemen pada diagonal utama. Contohnya terdapat matriks diagonal yang berisi angka 3, 8, dan 5 pada diagonal utamanya, sedangkan angka di luar diagonal utamanya semuanya bernilai 0. Jadi perbedaannya adalah matriks 0 yaitu semua angka bernilai 0, sedangkan matriks diagonal yaitu hanya angka pada diagonal utama yang boleh tidak 0. Nah, sekarang kita masuk ke operasi pada matriks. Yang pertama ada penjumlahan matriks. Penjumlahan dua buah matriks akan mendapatkan matriks baru yang elemen-elemennya adalah jumlah dari elemen-elemen yang bersesuaian dari matriks sebelumnya. Pada penjumlahan matriks ini terdapat syarat, yaitu dua matriks baru bisa dijumlahkan jika keduanya memiliki ordo yang sama. Artinya jumlah baris dan jumlah kolomnya harus persis sama. Kalau beda ordo tidak bisa dijumlahkan. Mari kita lihat contohnya yang ada di bawah ini. Terdapat matriks A yaitu 1, negatif 2, 4, 2, negatif 1, dan 1. Dan terdapat matriks B yaitu negatif 3, 4, negatif 2, 1, 3, dan 6. Keduanya sama-sama berordo 3 kali 2, jadi boleh dijumlahkan. Mari kita jumlahkan, yaitu baris 1 kolom 1 ditambah negatif 3 sama dengan negatif 2. Baris 1 kolom 2 yaitu negatif 2 ditambah 4 sama dengan 2. Baris 2 kolom 1, 4 ditambah negatif 2 sama dengan 2. Baris 2 kolom 2, 2 ditambah 1 sama dengan 3. Baris 3 kolom 1 sama dengan negatif 1 ditambah 3 sama dengan 2. Baris 3 kolom 2, 1 ditambah 6 sama dengan 7. Sehingga menghasilkan matriks A tambah B yaitu negatif 2, 2, 2, 3, 2, dan 7. Nah, kesimpulannya, kita hanya dapat menjumlahkan angka-angka yang posisinya sama atau bersesuaian. Misalnya, baris pertama kolom pertama matriks A dijumlahkan dengan baris pertama kolom pertama matriks B. Begitu seterusnya untuk setiap posisi. Nah, selanjutnya ada operasi matriks yaitu pengurangan matriks. Pengurangan dua buah matriks akan mendapatkan matriks lain yang elemen-elemennya merupakan selisih elemen-elemen yang bersesuaian dari matriks sebelumnya. Yang berikut ini juga ada syaratnya, yaitu dua buah matriks dapat dikurangkan. Syaratnya harus mempunyai ordo yang sama. Mari kita perhatikan contoh yang ada di bawah ini. Terdapat matriks A yaitu 3, 0, 4, negatif 1. Matriks B 1, 2, negatif 3, dan 4. Keduanya sama-sama berordo 2 kali 2, jadi bisa dikurangkan. Selanjutnya mari kita hitung pengurangannya. Baris 1 kolom 1, 3 dikurangi 1 sama dengan 2. Baris 1 kolom 2 yaitu 0 dikurangi 2 sama dengan negatif 2. Baris 2 kolom 1 yaitu 4 dikurangi negatif 3 sama dengan 4 ditambah 3 sama dengan 7. Baris 2 kolom 2 yaitu negatif 1 dikurangi 4 sama dengan negatif 5. Maka menghasilkan matriks A dikurangi B yaitu 2, negatif 2, 7, dan negatif 5. Nah, kesimpulannya kita mengurangkan elemen yang posisinya bersesuaian antara matriks pertama dengan matriks kedua.
Nah, itu tadi penjelasan mengenai matriks dan cara operasi pada matriks. Semoga penjelasan ini mudah dipahami dan bisa membantu kalian mengerjakan soal-soal serupa. Teruslah belajar dan berlatih ya. Sekian dari saya, terima kasih banyak atas perhatiannya. Sampai jumpa.